semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi dengan NIM 248420107 dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan manajerial dan ketetapan tujuan dengan mata kuliah pengantar ilmu manajemen dan dosen pengampu Ibu Latifah Nur Rahmah, SH, MM. Oke, langsung saja ke materi yang akan saya bahas. Oke, sebelum lanjut, saya akan membacakan latar belakangnya sedikit. Perencanaan manajerial merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang bertujuan untuk menentukan arah strategi yang tepat bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, selain itu, ketetapan tujuan menjadi elemen kunci dalam proses perencanaan manajerial. Tujuan yang dirumuskan dengan jelas dan terukur akan memudahkan pengambilan keputusan, evaluasi kerja, serta pengawasan terhadap jalannya organisasi. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat bergerak secara efisien dan terarah, memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, saya akan membahas tentang bagaimana proses perencanaan manajerial yang efektif dapat ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, langsung saja ke materinya. Jadi, proses perencanaan manajerial ini melibatkan yang pertama, pengumpulan informasi. Jadi kita harus mengumpulkan informasi yang tepat tentang kondisi dalam dan luar organisasi. Misalnya, dari sisi internal, kita harus tahu kemampuan dan sumber daya yang ada, juga kelemahan yang harus diperbaiki. Sementara dari eksternal, kita perlu melihat kondisi pasar persaingan dan tren ekonomi. Nah, di sini juga biasanya digunakan analisis SWOT buat dapat gambaran lengkap tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan yang kedua, perumusan tujuan. Setelah data terkumpul, kita harus bikin tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus sejalan dengan visi dan misi organisasi. Ini juga penting biar semua orang dalam organisasi paham dan tujuan tersebut bisa jadi panduan dalam membuat keputusan. Dan yang ketiga, penyusunan strategi. Nah, strategi itu semacam rencana langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Saat bikin strategi, kita juga perlu mempertimbangkan hasil analisis SWOT, biar kita bisa memanfaatkan kekuatan dan peluang, sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pelaksanaan rencana. Setelah strategi disusun, kita tinggal eksekusi. Jadi pelaksanaan rencana ini sangat penting. Kita perlu memastikan kalau semua sumber daya, baik itu finansial, manusia, maupun teknologi, dikelola dengan baik agar rencananya itu bisa berjalan dengan lancar. Yang perlu kita pertimbangkan selanjutnya yaitu kondisi pasar. Kita harus paham kondisi pasar biar kita tetap relevan dan bisa bersaing di lingkungan yang terus berubah. Yang kedua, kita harus menganalisis SWOT. Dengan melakukan analisis ini, kita bisa memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus mengurangi kelemahan dan ancaman. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pemetaan sumber daya. Penting juga untuk memetakan sumber daya yang ada, biar strategi yang dirumuskan bisa dijalankan sesuai dengan kemampuan organisasi. Nah, dengan langkah-langkah ini, kita bisa memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan cara yang realistis dan terukur. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu apa langkah-langkah yang diperlukan untuk menyusun perencanaan manajerial sesuai dengan tujuan SMART, spesifik, measurable, actionable, relevant, dan timely. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, apa sih tujuan SMART ini? Jadi, tujuan SMART ini tuh adalah metode populer yang digunakan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan oleh organisasi atau individu itu memiliki karakteristik yang jelas dan realistis. Nah, pentingnya juga menggunakan SMART adalah agar tujuan yang ditetapkan lebih mudah dipahami, dievaluasi, dan dicapai. Ini
juga membantu memastikan bahwa setiap langkah-langkah dalam perencanaan manajerial sesuai dengan arah yang jelas dan terukur. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menyusun perencanaan manajerial berdasarkan pendekatan SMART, yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan organisasi. Nah, jadi langkah pertama adalah memahami apa yang dibutuhkan oleh organisasi untuk bisa berkembang. Ini juga dilakukan dengan menganalisis dua hal. Yang pertama, analisis internal. Kita harus tahu apa itu kekuatan dan kelemahan organisasi. Misalnya, sumber daya manusia yang ahli adalah kekuatan, sementara keterbatasan inovasi bisa jadi kelemahan. Yang kedua, analisis eksternal. Di sisi luar, kita juga harus tahu peluang dan ancaman. Perubahan teknologi atau munculnya pesaing baru bisa mempengaruhi strategi kita. Di sini juga kita bisa menggunakan analisis SWOT untuk memahami situasi secara keseluruhan. Nah, langkah berikutnya yaitu perumusan tujuan. Setelah kita tahu apa yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan yang jelas dan terukur dengan metode SMART, yaitu spesifik. Tujuan harus jelas dan menjelaskan apa yang ingin kita capai secara mendetail. Misalnya, alih-alih mengatakan meningkatkan penjualan. Nah, tujuan yang lebih spesifik akan berbunyi meningkatkan penjualan produk A sebesar 10% di pasar wilayah B dan waktu 6 bulan. Selanjutnya yaitu measurable. Measurable ini atau terukur harus ada indikator yang bisa diukur seperti target peningkatan penjualan 10% tadi. Ini juga bisa membantu kita memantau kemajuan. Nah, setelah itu achievable. Achievable ini atau dapat dicapai, tujuan harus realistis, misalnya meningkatkan penjualan 50% mungkin terlalu tinggi, tapi 10% lebih masuk akal dan bisa dicapai. Selanjutnya yaitu relevant. Relevant ini tujuan harus sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kalau fokusnya adalah ekspansi, target penjualan di wilayah baru lebih relevan daripada mengembangkan produk baru. Dan terakhir, time bound atau batas waktu. Nah, tetapkan batas waktu yang jelas. Misalnya, target dicapai dalam 6 bulan. Ini memberikan fokus dan mendorong tim untuk bekerja sesuai jadwal. Nah, adapun langkah berikutnya yang ketiga yaitu pengembangan strategi. Nah, setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun strategi untuk mencapainya. Nah, adapun caranya yang pertama yaitu menyusun rencana operasional. Jadi rencana operasional ini harus jelas dan praktis. Misalnya, meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan pelatihan tim, iklan, atau diskon promosi. Yang kedua, menentukan sumber daya. Nah, pastikan sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan teknologi mencukupi. Kalau terbatas, strategi mungkin perlu diubah agar tetap realistis. Yang ketiga, pembagian tugas. Setiap bagian atau anggota tim harus tahu tanggung jawabnya agar pekerjaan berjalan lancar tanpa tumpang tindih. Yang keempat, mitigasi resiko. Kita juga perlu memikirkan resiko yang mungkin muncul, misalnya perubahan ekonomi yang tiba-tiba bisa mempengaruhi penjualan. Jadi penting juga untuk punya rencana cadangan. Nah, langkah berikutnya yang keempat yaitu implementasi dan pengawasan. Ini adalah langkah terakhir yang menjelaskan rencana dan monitor hasilnya. Jadi pelaksanaan rencana ini semua tim harus mulai melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Manajemen harus memastikan sumber daya digunakan dengan baik dan pekerjaan sesuai jadwal. Pengawasan kerja. Kinerja harus dipantau secara rutin, misalnya dengan menggunakan Key Performance Indicator atau KPI untuk melibatkan apakah target itu tercapai. Evaluasi dan penyesuaian. Jika rencana tidak berjalan sesuai harapan, organisasi harus membuat perubahan. Nah, bisa jadi strategi itu perlu diubah, sumber daya ditambah atau tujuan yang disesuaikan. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Kita akan membahas rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana hubungan antara perencanaan strategis dan operasional dalam memastikan ketetapan tujuan organisasi yang efektif. Nah,
Pengertian perencanaan strategis dan operasional. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan antara perencanaan strategis dan operasional, penting juga untuk memahami pengertian dasar dari kedua konsep ini. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses perumusan tujuan atau jangka panjang organisasi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi perencanaan ini tuh melibatkan keputusan besar yang mempengaruhi seluruh organisasi, seperti keputusan untuk ekspansi ke pasar baru, pengembangan produk, atau investasi besar dalam teknologi baru. Biasanya, perencanaan strategis dibuat untuk jangka waktu 3 hingga 5 tahun atau bahkan lebih lama. Ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk bertindak dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari lingkungan eksternal, seperti perubahan pasar, teknologi, atau regulasi. Nah, yang kedua, perencanaan operasional. Jadi, perencanaan operasional ini adalah proses perumusan rencana harian, mingguan, bulanan, atau tahunan yang mendukung pelaksanaan perencanaan strategis. Fokus dari perencanaan ini adalah kegiatan jangka pendek atau spesifik dan rinci, seperti tugas operasional sehari-hari, pengelolaan sumber daya, dan implementasi tindakan taktis yang mendukung strategi besar. Perencanaan operasional ini biasanya dilakukan oleh manajer lini atau supervisor yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan sehari-hari berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam perencanaan strategis. Misalnya, dalam konteks produksi, perencanaan operasional akan mencangkup jadwal produksi, pemeliharaan mesin, pengelolaan stok bahan baku, dan sebagainya. Perencanaan strategis dan operasional memiliki hubungan yang sangat erat, karena keduanya saling melengkapi dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi. Nah, berikut penjelasan mengenai bagaimana sih kedua jenis perencanaan ini bekerja sama. Jadi yang pertama itu perencanaan strategis menentukan arah jangka panjang, sedangkan perencanaan operasional mengimplementasikannya secara rinci. Jadi perencanaan strategis ini memberikan arah jangka panjang untuk organisasi dengan menetapkan tujuan besar yang ingin dicapai. Misalnya, organisasi mungkin menetapkan tujuan strategis untuk menjadi pemimpin besar dalam 5 tahun ke depan dengan meluncurkan produk inovatif. Sementara itu, perencanaan operasional memecah tujuan jangka panjang ini menjadi tindakan konkret yang harus dilakukan sehari-hari atau dalam jangka waktu yang lebih pendek. Misalnya, untuk mendukung peluncuran produk inovatif tersebut, perencanaan operasional ini akan mencakup hal-hal seperti penjadwalan penelitian dan pengembangan, pengujian produk, pemesanan bahan baku, serta promosi dan distribusi. Perencanaan strategis. Jadi perencanaan strategis ini menyediakan kerangka kerja, sedangkan perencanaan operasional mengisi detailnya. Jadi perencanaan strategis ini berfungsi sebagai kerangka kerja besar yang memandu keputusan penting organisasi. Misalnya, jika organisasi ini tuh memiliki strategis untuk melakukan ekspansi ke pasar global. Nah, maka semua keputusan besar yang terkait dengan sumber daya, investasi, dan arah pengembangan akan dirancang untuk mendukung tujuan tersebut. Nah, di sisi lain, perencanaan operasional mengisi detail bagaimana strategi tersebut dijalankan pada tingkat sehari-hari. Untuk melaksanakan strategi ekspansi pasar global, perencanaan operasional akan mencakup detail seperti perekrutan staf di negara tujuan, penyesuaian produk untuk kebutuhan pasar lokal, hingga logistik pengiriman barang ke luar negeri. Nah, keduanya ini bersifat saling melengkapi dan saling bergantung. Perencanaan strategis dan operasional tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa perencanaan strategis, organisasi tidak akan memiliki arah jangka panjang yang jelas dan hanya akan berfokus pada tugas harian yang mungkin tidak sejalan dengan tujuan besar. Nah, sebaliknya,
Tanpa perencanaan operasional, strategi besar yang direncanakan tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif. Nah, oke, selanjutnya saya akan membahas materi yang terakhir, rumusan masalah yang terakhir, yaitu bagaimana ketetapan tujuan dapat mempengaruhi efektivitas perencanaan manajerial dan kinerja organisasi. Langsung saja ke materinya. Oke, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Nah, jadi pengertian ketetapan tujuan ini yaitu ketetapan tujuan dalam konteks manajemen berarti menetapkan tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur untuk organisasi atau unit kerja. Nah, tujuan ini memberikan arah bagi organisasi dan menjadi patokan untuk mengevaluasi kinerja. Tujuan yang baik tidak hanya harus sesuai dengan visi dan misi organisasi, tetapi juga harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, ketetapan tujuan memainkan peran penting dalam perencanaan manajerial karena memberikan dasar bagi seluruh aktivitas organisasi mulai dari pengambilan keputusan hingga implementasi strategi. Oleh karena itu, ketetapan tujuan yang tepat sangat penting untuk memastikan efektivitas perencanaan manajerial dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Nah, bagaimana sih ketetapan tujuan mempengaruhi efektivitas perencanaan manajerial dan kinerja organisasi? Nah, yang pertama, ketetapan tujuan yang jelas. Jadi, ketetapan tujuan yang jelas adalah kunci untuk memberikan arah yang pasti bagi manajer serta seluruh anggota organisasi. Tanpa tujuan yang jelas, organisasi akan kesulitan menentukan langkah yang tepat, yang akhirnya dapat menyebabkan kekacauan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, tujuan yang jelas membantu setiap anggota organisasi memahami kemana arah organisasi akan berjalan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Nah, yang kedua, meningkatkan motivasi dan komitmen. Ketika tujuan organisasi ditetapkan dengan jelas dan disepakati bersama, setiap anggota akan merasa lebih terlihat dan lebih terlibat dan termotivasi. Anggota organisasi yang merasa memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan akan bekerja lebih baik dan lebih berkomitmen dalam menjalankan tugasnya. Rasa memiliki terhadap tujuan organisasi ini juga berperan penting dalam meningkatkan motivasi karyawan, sehingga mereka tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas, tetapi juga memiliki dorongan untuk berprestasi. Dan yang ketiga, mempermudah pengukuran kinerja. Jadi tujuan yang spesifik dan terukur akan sangat memudahkan manajer untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi. Dengan tujuan yang jelas, organisasi memiliki dasar yang kuat untuk membandingkan antara kinerja aktual dengan rencana awal. Hal ini memungkinkan adanya evaluasi yang objektif tentang bagaimana kinerja organisasi dan setiap individunya, serta memberikan umpan balik yang relevan dan bermanfaat. Nah, selain itu, pengukuran kinerja ini juga menjadi alat penting untuk identifikasi masalah dalam organisasi. Apabila kinerja aktual tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, organisasi dapat mengambil langkah-langkah korektif untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang keempat, fleksibilitas dalam perencanaan. Meskipun tujuan harus jelas, perencanaan yang fleksibel juga sangat penting. Tujuan yang fleksibel memungkinkan organisasi untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Kondisi pasar, teknologi, kebijakan pemerintah, dan persaingan seringkali berubah. Dan dengan fleksibel ini, organisasi bisa tetap relevan dan kompetitif. Dalam menghadapi perubahan ini, organisasi yang memiliki perencanaan fleksibel akan lebih mudah untuk beradaptasi dan tetap berada di jalur yang benar menuju pencapaian tujuannya, tanpa kehilangan arah. Oke, sebagai penutup saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang udah saya bahas tadi. Jadi kesimpulannya yaitu perencanaan manajerial dan ketetapan tujuan merupakan dua elemen yang sangat penting dalam kesuksesan suatu organisasi. Tanpa perencanaan yang matang dan tujuan yang jelas, organisasi akan kesulitan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.
Proses perencanaan manajerial yang mengikuti prinsip SMART membantu organisasi menyusun strategi dan langkah operasional yang efektif. Ketetapan tujuan yang jelas juga berkontribusi dalam meningkatkan kinerja organisasi dan motivasi karyawan. Nah, oleh karena itu, perencanaan yang baik harus selalu dinilai dengan tujuan yang terukur dan realistis. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.